Jokowi dulu adalah seorang lelaki paruh baya yang hidupnya penuh kerja keras. Dari muda, ia sudah meniti karir di dunia bisnis. Awalnya, ia hanyalah anak kampung yang pergi ke kota dengan modal keberanian dan keyakinan. Puluhan tahun bekerja, jatuh bangun, menahan lapar, menahan hinaan, akhirnya ia bisa menjadi pemimpin sebuah perusahaan besar. Di usianya yang hampir 60 tahun, Jokowi dikenal sebagai sosok yang sederhana tapi cerdas. Ia tak suka pamer kekayaan, tapi anak buahnya tahu, tanpa dirinya, perusahaan itu tidak akan pernah bisa berdiri tegak. Namun, dunia bisnis penuh intrik. Teman bisa jadi lawan, dan kepercayaan bisa dibeli dengan uang. Rekan-rekan yang selama ini ia percayai justru menjadi pengkhianat. Mereka bersekongkol dengan lawan bisnis, menciptakan fitnah besar-besaran. Media mulai menulis tentang skandal ijazah palsu, korupsi, dan tuduhan kotor lainnya. Jokowi kaget, marah, kecewa, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Semua bukti diputar balikan. Orang-orang yang dulu menyanjungnya sekarang berbalik menghujat. Suatu malam, Jokowi duduk sendirian di ruang kerjanya. Gelas kopi dingin di meja, tumpukan dokumen berserakan, dan di layar laptopnya, berita tentang dirinya terpampang dengan judul besar. Bos besar terbongkar, semua hanya kebohongan. Air matanya jatuh. Benarkah semua perjuanganku sia-sia? Hatinya hancur. Dunia yang ia bangun runtuh dalam semalam. Saat itulah cahaya aneh muncul di ruangan. Suara berdengung seperti alam semesta merobek dirinya. Tubuhnya tersedot, ia berteriak, lalu segalanya gelap. Ketika ia membuka mata, Jokowi tak lagi berada di ruang kerjanya. Yang ia lihat hanyalah hutan lebat, pohon-pohon tinggi, udara dingin, dan tanah lembab. Di mana aku? Suaranya parau. Ia melihat ke tangannya, ada sebuah cangkul tua. Di pinggangnya tergantung sabuk kulit dengan 6 kantong kecil. Lalu suara aneh terdengar di kepalanya, datar, tanpa emosi. Selamat datang, Tuan Baru. Kau kini berada di dunia isekai. Bekalmu, 1 cangkul ajaib dan 6 biji. Namun, hanya 1 kantong biji yang dapat dibuka. Untuk membuka kantong lain, kau harus menyelesaikan misi yang diberikan sistem. Jokowi terpaku. Dunia isekai, sistem, 6 biji? Ini gila. Ia merasa seolah masuk ke dalam komik dan anime yang dulu sering ditonton anaknya. Dengan pasrah, ia membuka kantong pertama. Di dalamnya ada 1 biji berkilau emas. Misi pertama, tanamlah biji labu ajaib raksasa. Rawatlah hingga tumbuh menjadi rumahmu. Jokowi menghela nafas panjang. Jadi, sekarang aku bukan lagi bos perusahaan, tapi petani di dunia entah berantah. Ia mulai menggemburkan tanah dengan cangkul. Peluh membasahi keningnya, tangannya gemetar. Tapi akhirnya biji itu masuk ke tanah. Namun begitu selesai, suara sistem muncul lagi. Peringatan, bibit harus disiram dalam waktu 30 menit. Jika gagal, biji akan rusak, hidupmu akan berakhir. Jokowi membelalak, wajahnya merah padam. Kenapa kau tidak bilang sebelum aku menanamnya? Hah? Sistem gila. Ia buru-buru mencari air. Berlari menyusuri hutan, ia mendengar suara seram.
raungan panjang. Dari balik pepohonan muncul serigala, bukan serigala biasa, melainkan sebesar kerbau, bulu hitam legam, mata merah darah. Jokowi terdiam, darahnya seperti berhenti mengalir. Apa-apaan ini? Dunia macam apa ini? Gerombolan serigala itu mendekat. Ia lari tunggang langgang, kembali ke tempat bibit ditanam, lalu memanjat pohon sekuat tenaga. Dari atas pohon, ia gemetar melihat serigala mengepung di bawah. Sistem terdengar lagi. Waktu penyiraman tersisa 2 menit 58 detik. Ya ampun, aku mau mati dimakan serigala. Mana sempet siram bibit? Apa kau ingin aku mati, hah? Sistem gila. Jokowi mengumpat, hampir menangis. Dalam panik, ide gila muncul. Ia menurunkan celana, lalu mengencingi tanah tempat biji ditanam. Ajaib, countdown sistem berhenti. Misi penyiraman berhasil. Jokowi tertawa getir, terengah-engah. Aku selamat. Namun serigala di bawah meraung makin buas, marah karena merasa dihina. Dengan suara bergetar, Jokowi berteriak, "Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud mengejek kalian. Aku hanya kepepet." Tapi tentu saja monster tak peduli. Ia pun bertahan semalaman di atas pohon, tubuh menggigil, mata tak bisa terpejam. Hari berganti hari. Serigala tak kunjung pergi. Hingga akhirnya setelah beberapa malam, mereka bosan dan meninggalkannya. Meski begitu, Jowo masih trauma, tak berani turun. Ia hanya hidup dari daun yang dikunyah seadanya, air embun yang dikumpulkan dari dedaunan. Bibirnya pecah-pecah, tubuhnya melemah. Namun dari atas pohon itu, ia melihat sesuatu. Bibit labu mulai tumbuh. Daunnya lebar, batangnya kokoh, dan setiap hari ukurannya bertambah. Air mata jatuh di pipinya. Aku tidak sendirian, masih ada sesuatu yang tumbuh bersamaku di sini. Dalam hati ia mulai tertawa kecil. Ia membayangkan dirinya seperti protagonis anime, lemah di awal, tapi nanti akan jadi kuat dengan bantuan sistem. Bayangan itu membuatnya tersenyum konyol, meski tubuhnya gemetar kelaparan. Akhirnya, Jokowi berani turun. Ia mendekati labu yang kini sudah sebesar rumah kecil. Dengan penasaran, ia mencoba memukulnya. Kayu patah, batu pecah, labu tetap utuh. Ini lebih keras dari baja. Bagaimana aku bisa masuk ke dalamnya? Frustasi, ia melempar cangkul ke labu. Tak disangka, cangkul itu menembus kulit labu dengan mudah, meninggalkan celah. Jokowi terperangah. Sistem menjelaskan, cangkul isekai, mampu mencangkul benda sekeras apapun selama digunakan untuk pertanian. Dengan penuh semangat, Jokowi mencangkul dan membongkar bagian dalam labu. Ternyata daging dalamnya lembut dan segar seperti labu biasa. Tanpa pikir panjang, ia melahapnya. Air mata menetes deras. Akhirnya aku makan sungguhan. Ia makan dengan rakus sambil menangis keras. Aku bertahan, aku benar-benar bertahan. Hari itu menjadi pesta pertamanya di dunia isekai. Pesta makan labu, sendirian, tapi penuh kemenangan. Beberapa hari kemudian, sistem memberi notifikasi. Misi menanam labu 50% selesai. Ubah labu menjadi rumah dan perabot. Jokowi mundur beberapa langkah, melihat labu dari kejauhan. Ia membayangkan pintu, jendela, kamar tidur, dapur, bahkan ruang tamu. Dengan cangkul ajaibnya, ia membentuk pintu, membuka jendela, mengosongkan bagian dalam. Akhirnya, labu itu benar-benar menjadi rumah. Rumah hangat dengan aroma manis. Malam itu, untuk pertama kalinya,
Ia tidur nyenyak di dalam rumah labu. Aman, tenang, nyaman. Air mata bahagia mengalir lagi. Dulu aku punya rumah mewah. Sekarang rumahku sebuah labu. Tapi di sini aku merasa hidup. Keesokan harinya, sistem kembali memberi notifikasi. Misi selesai. Kantong kedua terbuka. Jokowi gemetar. Ia tahu masih ada 5 biji lagi. Dan setiap biji akan membuka petualangan baru. Namun malam itu, ia hanya duduk di dalam rumah labu, menatap langit yang penuh bintang, dan berbisik, "Terima kasih, aku masih hidup." Setelah berhasil membangun rumah dari labu raksasa, Jokowi akhirnya membuka kantong kedua. Di dalamnya ada sebutir biji kecil berwarna merah menyala, biji tomat ajaib. Dengan penuh harapan, ia menanamnya di tanah subur dekat rumah labu. Sistem tetap diam, tidak memberi instruksi apapun. Tapi Jokowi kini lebih berhati-hati. Ia menyiram, merawat, dan menunggu. Tidak butuh waktu lama, tanaman itu tumbuh cepat. Daunnya segar, batangnya kokoh, dan buah tomat merah bercahaya mulai bermunculan. Saat ia memetik tomat pertama dan menggigitnya, sensasi luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Segarnya menyalakan tenaga baru. Napasnya lebih panjang, otot-ototnya lebih bertenaga, pikirannya lebih jernih. Ia merasa muda kembali, lebih bugar, lebih kuat. Namun kekuatan itu tak lantas membuatnya sombong. Ia tahu dunia ini keras. Tomat ajaib memberi energi, tapi dunia isekai adalah dunia yang belum bisa dia mengerti. Dengan tubuh yang lebih kuat, Jokowi mulai beradaptasi dengan hutan liar. Ia mencoba berburu. Namun segera ia sadar, hewan-hewan di dunia ini bukan hewan biasa. Seekor kelinci melompat secepat anak panah. Seekor ayam hutan bisa mencakar dengan tenaga luar biasa. Dan rusa terlalu besar untuk dilawan langsung. Ia berpikir keras. Akhirnya, ia menggali lubang jebakan di tanah dengan cangkul ajaibnya. Sederhana, tapi efektif. Beberapa hari kemudian, jebakan itu berhasil menangkap seekor ayam hutan. Ayam itu berontak dengan buas. Sayapnya mengepak. Cakarnya tajam, tapi Jokowi berhasil menghadapinya. Untuk pertama kalinya, ia memiliki daging segar. Di depan rumah labu, ia menyalakan api. Aroma asap bercampur dengan bau daging yang dipanggang membuat air liurnya menetes. Saat ayam itu matang, kulitnya keemasan, Jokowi menggigit dengan rakus. Rasanya luar biasa, gurih, hangat, dan terasa jauh lebih nikmat daripada makanan mewah yang dulu pernah ia santap di restoran bintang 5. Hari itu, ia mengadakan pesta kecil seorang diri. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahagia di dunia asing ini. Hari-harinya semakin berwarna. Saat menjelajahi hutan, Jokowi menemukan sarang lebah di pohon besar. Dengan keberanian dan sedikit kebodohan, ia mengambil madu,
meski harus kabur dikejar lebah. Hasilnya manis, sangat manis. Ketika madu itu ia campurkan dengan ayam bakar, rasanya makin menggugah. Lidahnya seperti menari. Jokowi tertawa sendirian, tak percaya ia bisa makan selezat itu di hutan liar. Kebahagiaannya semakin memuncak ketika ia menemukan bongkahan garam di sebuah gua. Awalnya ia mengira itu batu biasa, tapi ketika ia cicipi sedikit, lidahnya langsung tahu, ini garam murni. Dengan madu dan garam, masakan Jokowi berubah total. Sup labu dengan potongan tomat, ayam panggang madu asin, ikan bakar gurih, setiap masakan jadi pesta kecil yang menghangatkan hatinya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung mulus. Suatu ketika persediaan garamnya habis. Ia kembali ke gua misterius, tapi langkahnya terhenti oleh suara gerakan berat. Seekor beruang raksasa muncul dari kegelapan. Tingginya 2 kali manusia, bulunya hitam legam, matanya merah menyala. Jokowi berlari sekencang mungkin, napasnya memburu, jantungnya hampir pecah. Beruang itu mengejarnya hingga ke rumah labu. Dalam kepanikan, Jokowi masuk ke dalam labu raksasa. Beruang itu mengamuk, mencakar, menggigit, bahkan menghantam dengan kekuatan brutal. Namun kulit labu itu sekeras baja. Taring beruang patah, cakar retak, dan akhirnya monster itu mengaum kesakitan sebelum mundur. Ketika semuanya usai, Jokowi keluar dengan tubuh gemetar. Sekitar rumah labu hancur berantakan. Tanaman tomatnya porak-poranda. Hanya 1 buah tomat ajaib yang selamat. Dengan hati sedih, ia menyimpannya, bertekad menanam kembali dan memulai dari nol. Tanaman tomatnya porak-poranda. Hanya 1 buah tomat ajaib yang selamat. Ia menggenggamnya erat. Kebahagiaan itu rapuh, tapi justru karena rapuh, kita belajar menjaganya. Malam itu, Jokowi duduk di depan rumah labu. Api kecil menyala, angin malam menusuk. Ia memandangi tomat tunggal di tangannya. Ia merasakan kesepian yang dalam. Bukan sekedar lapar atau lelah, tapi sunyi yang merayap ke tulang. Di dunia lamaku, aku dikhianati manusia. Di dunia ini, aku bahkan tak punya seorang pun untuk diajak bicara. Namun ia tersenyum tipis. Mungkin kebahagiaan bukan soal banyaknya orang di sekelilingmu. Mungkin cukup dengan satu sahabat yang benar-benar bisa kau percayai. Keesokan harinya, ia memeriksa jebakannya. Tapi bukan ayam atau rusa yang tertangkap. Seekor serigala besar berada di dasar lubang. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari kakinya. Serigala itu menggeram ganas, matanya menyala dalam. Jokowi tertegun. Ia mengenali makhluk itu. Serigala itu yang dulu membuatnya hampir mati ketakutan di atas pohon. Tangannya meremas gagang cangkul. Ia bisa mengakhiri nyawa serigala itu sekarang, tapi matanya terpaku pada tatapan sang serigala. Di balik amarah dan luka, ada sesuatu kosong, sepi, sama seperti dirinya. Jokowi menurunkan cangkul itu. Ia tidak membunuh serigala itu. Ia membiarkannya tetap di lubang. Tapi setiap hari ia kembali, membawa air, daging, bahkan madu.
Ia membersihkan lukanya seadanya, berbicara meski serigala hanya membalas dengan tatapan. Hari-hari pun berlalu. Serigala yang dulu menggeram perlahan menerima makanan tanpa menampakkan taring. Luka-lukanya mengering. Suatu malam, Jokowi duduk di tepi lubang sambil menatap bintang. Ia berkata lirih, "Mungkin kau musuhku. Mungkin suatu hari kau akan menggigit leherku. Tapi entah kenapa aku tak bisa membiarkanmu mati sendirian. Karena aku pun tahu rasanya sendirian." Dan untuk pertama kalinya, serigala itu tidak menggeram. Ia hanya menatap, diam, tapi tidak lagi penuh kebencian. Disitulah awal sebuah ikatan terbentuk. Bukan sekadar antara manusia dan binatang, tapi dua jiwa kesepian yang saling menemukan. Setelah berhasil menanam biji tomat ajaib, hidup Jokowi berubah drastis. Tubuhnya semakin bugar, otot-ototnya terasa ringan, dan napasnya panjang seolah paru-parunya dipenuhi udara segar hutan. Setiap kali menggigit tomat ajaib, tenaga baru mengalir di seluruh tubuhnya. Ketika ia memperoleh rekan baru, seekor serigala raksasa putih abu-abu, sistem kembali muncul dalam kepalanya, suara yang datar namun tegas. "Selamat Jokowi, kau kini tidak lagi sendirian. Misi kedua terbuka, bangun pertanian agraris, rekrut anggota, dan bentuk koloni." Jokowi terdiam. Hatinya bergetar karena misi itu terdengar bukan sekedar tugas, melainkan sebuah panggilan. Ia sadar hidupnya di dunia ini tidak lagi hanya tentang bertahan, tapi membangun. Serigala raksasa itu kini selalu menemaninya. Mereka berburu bersama, bercocok tanam bersama, bahkan tidur berdekatan di depan rumah labu raksasa. Dengan makanan yang dicampur labu ajaib dan tomat ajaib, tubuh serigala semakin kokoh. Bulu putihnya berkilau, taringnya panjang, auranya kian gagah. Ia tidak lagi hanya seekor binatang, tapi sahabat setia yang penuh kebijaksanaan. Namun suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, serigala itu menatap api unggun dan akhirnya membuka luka lamanya. "Aku adalah putra kepala suku serigala. Ayahku serigala abu-abu, pemimpin bijak, tapi dia dibunuh serigala hitam jahat yang haus darah. Dialah yang merebut tahta suku kami." Jokowi menatapnya dalam-dalam. Suara serigala itu bergetar, penuh dendam sekaligus kesedihan. "Sejak itu aku diusir, dianggap lemah, hidup sendirian. Hingga akhirnya, aku terluka parah saat melawan seekor beruang raksasa. Aku hampir mati, sampai aku jatuh ke lubang jebakanmu. Dan disitulah takdir mempertemukan kita." Jokowi menghela napas panjang. "Kalau begitu, kau bukan hanya binatang buas. Kau juga seorang pewaris. Kau punya cerita, luka, dan takdir yang harus diperjuangkan." Waktu berlalu. Serigala semakin kuat, sementara Jokowi juga tumbuh lebih cekatan, lebih berani. Suatu hari, di kedalaman hutan, mereka kembali bertemu dengan monster beruang
yang dulu pernah menyerang kebun tomat Jokowi. Luka lama berdenyut di dada Jokowi. Trauma itu muncul lagi. Namun kali ini berbeda. Serigala putih raksasa melangkah maju. Bulu-bulunya berdiri, matanya bersinar tajam. Raungan menggema mengguncang pepohonan. Pertarungan sengit pecah. Cakar melawan taring, tubuh besar beradu keras. Jokowi menyaksikan dengan jantung berdegup kencang. Bayangan masa lalu saat kebun tomatnya dihancurkan monster itu terlintas. Tapi kali ini, sahabatnya tak gentar. Serigala putih bertarung dengan gagah, hingga akhirnya berhasil menumbangkan monster beruang. Beruang itu terkapar, tubuhnya penuh luka, napasnya terengah. Jokowi melangkah maju, mengangkat cangkulnya tinggi. Namun, ia berhenti. Matanya bergetar. "Tidak, aku tak akan membunuhmu." Ia berjongkok, menyentuh kepala beruang itu. "Jika aku membunuhmu, aku hanya mengulang kebencian. Tapi jika aku merawatmu, kau bisa jadi rekan. Kita bisa membangun dunia baru bersama-sama." Beruang itu menatap Jokowi dengan tatapan lemah seolah mengerti. Untuk pertama kalinya, musuh menjadi calon sahabat. Hari-hari selanjutnya, rumah labu semakin ramai. Jokowi membangun kandang ayam hutan, menjerat kelinci liar untuk diternakan, dan mulai mengelola lahan yang lebih luas. Serigala membantunya menjaga keamanan, sementara beruang raksasa yang sedang pulih belajar jinak di bawah asuhannya. "Peradaban," gumam Jokowi sambil menatap ladang kecilnya. "Dimulai dari tanah, kerja keras, dan kebersamaan." Meskipun hanya 3 jiwa, manusia, serigala, dan beruang, Jokowi tahu inilah pondasi sebuah koloni kecil. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Suatu malam, serigala putih menatap bintang-bintang dan berbisik lirih. "Aku tidak bisa terus bersembunyi di sini. Tahta suku serigala adalah warisan ayahku. Aku tidak akan tenang sebelum merebutnya kembali." Jokowi menatap sahabatnya. "Kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Kau sudah menemaniku saat aku jatuh. Kini, biarkan aku mendampingimu merebut kembali apa yang seharusnya milikmu." Mata serigala putih berkilat. Keyakinannya kembali tumbuh. Dengan kekuatan baru yang ditempa labu dan tomat ajaib, dengan keberanian yang ia pelajari dari manusia kecil bernama Jokowi, ia akhirnya siap. Ark ketiga berakhir dengan bayangan besar di cakrawala. Sosok serigala hitam raksasa, mata merah menyala, berdiri di puncak tebing jauh di dalam hutan. Dialah pembunuh ayah serigala putih, penguasa tiran, suku serigala. Serigala putih meraung panjang, raungan dendam bercampur tekad. Jokowi menggenggam cangkulnya, api semangat membakar hatinya. Mereka tahu, perjalanan mereka baru saja memasuki tahap yang lebih berbahaya.